Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan tentang akhlak. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Sanya Ayu, yang kedua ada Ibnu Rus Abdul Aziz, yang ketiga ada Rita Ramadhani, yang terakhir ada Mailina Izzati. Pertama-tama, marilah terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibnu Rus Abdul Aziz dan sekaligus penyajian materi dari kelompok 5. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Shadaqallahul azim. Baik, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian akhlak. Akhlak sendiri merupakan wujud aktualisasi diri dari akidah seseorang. Dan akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata khulukun yang berarti tabiat atau kebiasaan. Akhlak merupakan sifat dasar dari diri manusia yang telah dibawa sejak lahir dan sudah tertanam dalam diri manusia. Dan hal tersebut dapat menimbulkan berbagai perbuatan yang secara spontan dilakukan tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Akhlak juga dapat diartikan sebagai perangai yang menetap dalam diri seseorang dan juga merupakan sumber dari munculnya segala perbuatan tertentu dari diri seseorang yang dilakukan secara spontan tanpa adanya sebab pemaksaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Fran Magnus Suseno, yaitu salah satu tokoh rohaniawan Katolik dan budayawan, menjelaskan bahwa etika merupakan pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran, nilai-nilai kebiasaan, dan moral-moral. Secara terminologi, menurut Purdarminta, moral memiliki arti tentang ajaran perihal perbuatan baik dan buruk seseorang. Dalam hal ini, ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, ketiganya mengacu pada ajaran yang membahas tentang perbuatan, tingkah laku, dan sifat baik buruknya manusia. Yang kedua, ketiganya merupakan aturan hidup yang dapat menakar atau mengukur harkat dan martabat kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu, ketiganya memerlukan pengembangan potensi diri ke arah positif melalui pendidikan, pembiasaan, serta dukungan dari lingkungan. Selain persamaan yang telah disajikan tadi, ada beberapa perbedaan yang mana menurut Rosihin Anwar, beliau menerangkan bahwa akhlak merupakan sebuah istilah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan moral dan etika ialah suatu filsafat dan pengetahuan akan nilai-nilai kemanusiaan yang baik dan buruk. Etika dan moral juga disebutkan berasal dari akal sehat dan hati nurani manusia. Baik, selanjutnya adalah sumber akhlak dalam Islam. Sumber akhlak yang baik atau akhlak Islam yaitu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan merupakan sumber utama dalam ajaran agama Islam. Sedangkan menurut
menjelaskan sumber akhlak, yaitu sumber akhlak yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana ajaran agama Islam, sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana dan moral, dan bukan karena baik atau buruk dengan sendirinya sebagaimana pandangan Mu'tazilah. Akhlak sebagai modal sosial bagi keberlangsungan hidup. Melihat demikian luasnya interaksi yang terjadi pada setiap individu, maka penulis melihat bahwa akhlak dapat menjadi pedoman bagi keberlangsungan hidup manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan Muhammad Daud Ali, yaitu pertama, akhlak terhadap Allah atau pencipta atau kholik. Yang kedua, akhlak terhadap makhluk semua ciptaan Allah. Yang ketiga, akhlak terhadap bukan manusia atau lingkungan hidup. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok 5, bahwa akhlak merupakan sebuah komponen dalam keberlangsungan hidup manusia. Selain akhlak, etika dan moral juga hadir dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan guna menjadi pedoman bagi manusia untuk memilih dan memilah antara perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Demikian diskusi kelompok 5 pada hari ini. Marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila terjadi kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.